hari ini saya mau sharing firman ya. Ya memang agak ngeri sih. Jadi judul firman ya malam hari ini adalah bagaimana kita mengantisipasi the silent killer ya. Kenapa tema ini waktu hari Sabtu lalu saya diminta Bu Hesti membuat persiapan harusnya di hari Senin sih, tapi kemarin kita atur sama Rahel, Rahel Senin, saya Selasa, ya. Oke. Oh ya, terima kasih Bu Hesti diberikan kesempatan untuk sharing firman ya di malam hari ini. Jadi Sabtu itu waktu saya lagi membuat persiapan untuk renungan firman, ya Tuhan memberikan pesan bahwa dalam situasi saat ini, dalam kondisi dunia yang tidak baik-baik saja, banyak dari kita semua yang mengalami stres berat, ya. Karena kita lihat rupiah melemah ya sudah mau menembus ke 8 pernah menembus ke 18.000 kembali menguat dan diperkirakan akan tembus jauh lebih lemah ya sehingga kondisi semua barang naik, BBM naik, inflasi terjadi, kita melihat akan banyak gejolak-gejolak yang akan kita hadapi di bulan Juli dan Agustus ini. Tapi nggak usah takut, Tuhan bilang makanya perlu kita waspada. Ya, waspada ibu dibilang berdoa. Ya, jadi judulnya adalah The Silent Killer. Posting di ChatGPT. Ya, kira-kira apa sih penyakit The Silent Killer yang harus kita siasati ya, kita monitor ya, khususnya untuk yang usia indah ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat penyakit ini nggak hanya untuk orang-orang usia indah sekarang, mungkin karena pola hidup yang tidak baik ya. Yang pertama, urutan pertama adalah hipertensi. Hipertensi benar-benar the silent killer, nomor satu. Jadi penyakit yang menyebabkan kematian nomor satu adalah ya. Bagi yang punya hipertensi, tolong dimonitor ya. Kita kan diberikan hikmat, jadi kita sendiri harus memperhatikan tubuh bait Allah ini ya. Yang kedua adalah diabetes ya. Biasanya penyakit-penyakit ini ada di ya ada yang pembawaan, ada juga yang memang karena gaya hidup yang nggak tertib lah ya. Apa juga dimakan, ya kan? Padahal enaknya cuma segini ya Pak Nando. Antara dagu dan leher cuma segini enaknya berapa senti. Kesana ke bawah udah nggak ada rasanya. Betul nggak, Ibu Dewi apa Dewan Penyantun, Ibu Lina Yeti? Jadi yang pertama adalah hipertensi, benar-benar silent killer. Kedua adalah apa? Diabetes. Ketiga fatty liver. Ini pekerja keras. Saya waktu kerja di bank ya. Setiap kali medical check up saya setiap tahun pasti fatty liver. Kenapa? Makan enak, ya. Kebanyakan kerjanya duduk, ya Pak Yosua ya. Kerjanya duduk di meja, monitor target, pencapaian, mimpin rapat. Dari pagi sampai malam, jam 10 malam baru selesai, pulang, udah lelah. Pagi nggak ketemu anak, berangkat jam 6 anak belum bangun. Pulang nggak ketemu anak, anak udah tidur. Namanya Jakarta kan. Sekejam-kejamnya ibu kota, lebih kejam ibu tiri orang bilang. Jadilah fatty liver. Ya, dulu, sekarang udah bertobat. Ya. Yang ketiga adalah ginjal kronis. Ya. Yang keempat tuh ginjal kronis. Jadi banyak orang yang, ya terutama mereka yang suka entertain dulu ya. Minumnya alkohol, ya kurang minum ya dan sebagainya, akhirnya ginjalnya kronis ya. Yang kelima itu adalah kanker kolon, kanker usus. Jadi kalau kita kita tanya dengan ChatGPT atau DeepSeek, itu ranking terbesar silent killernya ini ada lima. Yang pertama adalah hipertensi, yang ngeri-ngeri semua lah, diabetes, fatty liver, ya ginjal kronis dan kanker usus. Makannya jeroan melulu, hajar, emang sih enak memang.
Tapi udahannya kita nggak mikir itu menumpuk di dalam usus kita. Kalau kita ada penelitian yang bahwa usus kita itu adalah 20 panjangnya 20 kali tinggi badan kita. Di dalam perut kita ini ada usus yang begitu betul-betul 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 20 kali tinggi badan kita. Pembuluh darah katanya setengah lingkaran dunia. Buset dah. Tuhan tuh luar biasa ya menciptakan kita ya. Dia merajut kita. Pembuluh darah kita tuh kalau diukur di panjang itu setengah lingkaran bumi. Nah, luar biasa kan? Nah, tolong di mute ya. Jadi kita melihat bahwa bentar. Kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Tapi kenapa saya diminta bahas ini? Karena di sini kita seringkali yang kita perhatikan ya nggak semua sih. Kalau udah kena yang divonis, oh hipertensi, diabetes, fatty liver, buru-buru deh. Kita sangat concern. Betul nggak teman-teman? Betul nggak Bu Resi? Betul nggak betul? Langsung ke dokter panik. Lihat medical check up, dok harus bagaimana? Pola hidup sehat, diikutin kalau dokter yang ngomong. Tapi kalau firman Tuhan yang ngomong nggak diikutin. Nah, jadi Tuhan minta bahas dulu yang tubuh jasmani. Silent killer itu benar-benar ranking tuh ada 5 ranking. Kalau TBC berikutnya tuberkulose ya. Tapi 5 besar ini adalah penyakit hipertensi, diabetes, fatty liver, ginjal kronis, dan kanker usus. Jadi hendaklah kita berhikmat menjaga tubuh bait Allah ini karena tubuh kita adalah bait Allah ya. Jadi di sini Tuhan ingin mengingatkan kita semua kalau bicara kesehatan rajin, rajin cari ini obatnya apa ya. Tanya temen ini obatnya apa ya, ya kan? Mulai panik. Tapi begitu bicara firman Tuhan, diem semua kan, nggak ada action, ya. Kita bisa bangun pagi-pagi juga udah otomatis, udah apa? Otomatis katanya. Padahal itu kan karena kasih karunia Allah, ya. Jadi hati-hati dengan silent killer. Bagaimana dengan kondisi rohani kita ya? Di sini kita mau belajar dari cara hidupnya Lot. Lot and family. Lot and his big family. Ya, kita baca dari Kejadian ayat 8 dan 9. Mungkin saya bisa dibantu oleh Ibu Melia Purnama yang biasa rajin bacain. Kejadian 13 ayat 8 9. Ah, masih di mute Bu Melia. Bentar, nanti cari ayat. Oh ya, Kejadian 13 Kejadian ayat 8 18. Oh, 13 13, sorry. 13 ayat 8 sampai 9. Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Ya, Ayat 8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para penggembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Demikian firman Tuhan. ya, terima kasih. Jadi firman yang kita baca ini sangat familiar ya. Mungkin kita udah sering dengar bagaimana kisah Lot. Ya, Lot kan sebenarnya orang ponakannya Abraham ya. Dia diajak oleh Abraham, ya kan? Sehingga sampailah dia ke tempat di mana dia mendekati tempat tanah Kanaan, ya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 5, saya singkat aja ya. Di situ dikatakan Tuhan bilang kepada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah ke negerimu, ya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, firman Tuhan kan jelas, Abraham diminta pergi dari keluarga dan sanak saudara.
ke tempat yang akan ditunjukkan. Tapi Abraham tidak taat kan? Betul nggak? Betul atau betul? Karena kita bisa lihat di ayat 5 seringkali manusia gitu. Diajaklah si Lot, ponakannya ayat 5 Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Ini yang seringkali membuat masalah. Orang Tuhan mintanya kamu pergi dari sanak saudaramu, ya kan? Dari ibu bapak, rumah bapakmu, aku akan tunjukkan ke tempat di mana. Tapi Abraham, mungkin karena dia pikir, ya, dia butuh teman kalau dia sendiri sama Sarai, ya itulah manusia yang selalu logika kan. Dibawalah Lot, padahal Lot itu ponakannya. Setelah Lot dibawa, akhirnya apa? Ada betul nggak? Terjadilah keributan antara para gembalanya Abraham dengan gembala dombanya Lot. Ini persis Ishak. Ishak pun sama mengalami kejadian. Ya kan, gembala-gembalanya Ishak ribut dengan gembala-gembalanya Ahimelek pada saat menggali sumur. Ya nggak? Isai. Jadi di sini seringkali ini satu familiar yang terjadi di dunia ini juga sama. Baik di persekutuan doa, baik di gereja, semua pekerja tuh ribut. Ya, karena masing-masing pengen jagain panggungnya. Ini kan ladang pelayanan saya, ya kan? Kamu urus show yang sana, aku urus yang sini, ya kan? Jadi ini sangat familiar. Jadi ini adalah indikasi silent killer di bidang kerohanian. Terjadi perpecahan, ya. Makanya tema kita adalah hadirmu penggerak perubahan, bukan hadirmu perusak, bukan hadirmu pencemooh, ya, bukan hadirmu untuk menjadi pencideraan, roh pencideraan, adu domba. Ini sudah terjadi pada Abraham dan Lot. Padahal kan mereka kerabat, tapi ribut. Nah, salahnya Abraham kenapa bawa si Lot? Orang Tuhan bilang, pergilah kamu meninggalkan sanak saudaramu, rumah bapakmu ke, ke tempat yang akan tunjukkan. Bapaknya Lot. Jadi ribut. Ya, ini pertikaian yang pertama terjadi antara Abraham dengan Lot. Ya, kenapa seperti itu? Ya, karena tapi bagusnya apa? Si Abraham ini dia taat kepada firman Tuhan yang ayat ke-9. Ya, dia bilang apa? Pisahkanlah dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Dia nggak mau ribut. Engkau ke kanan, aku ke kiri. Kenapa? Karena Abraham mempunyai kasih. Jadi kuncinya di sini adalah kasih. Ya, kalau kita masih dengan pasti permasalahan pertikaian antara orang tua dengan anak, ya. Banyak sekarang seperti itu, ya. Tadi siang barusan saya ada konseling dengan ya istilahnya nasabah saya yang lama lah, nasabah Citibank. Nasabah Citibank konsulingnya bukan hanya soal produk, konselingnya soal keluarga. Pak Trisno gimana nih? Anak saya udah umur 38 belum merit-merit. Cariin dong jodohnya. Buset, emangnya saya biro jodoh? Dia tinggal di Amerika, ya, jabatan udah tinggi, gaji udah tinggi, emang makin susah lah cari jodoh. Anaknya cewek, saya cari jodoh. Ntar ya saya pikir dulu. Udah doa belum tanya Tuhan? Udah sih. Tapi setiap kali ketemu cowok, nah, nah, di ini level yang kedua, ya. Cowoknya selalu ngajak kita trial dulu ya. Saya bilang emangnya mobil di trial? Saya bilang. Ya itu gaya hidup zaman anak zaman sekarang gitu. Trial dulu kalau cocok baru kita merit. Nah kalau nggak bisa ya rugi yang cewek lah. Trial dulu. Emangnya mobil pakai di trial. Jadi udah nggak ada kasih. Ya ciri-ciri manusia akhir zaman seperti itu. Kayak si Lot ngajak ribut sama pamannya. Ya kan akhirnya Abraham ngalah. Nah, makanya firman Tuhan yang saya ingatkan dalam 1 dan 9.
Ya, sebenarnya sampai 11 ya. Saya 7 dan 9 aja. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, tanda-tandanya apa? Ada deru-deru perang kan sekarang kan. Tanda-tanda zaman kamu akan mendengar deru perang. Sekarang udah kan. Berperang di mana-mana. Berwas-waslah, jangan kamu gelisah. Semuanya ini harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Ya. Jadi di dalam ayat 7 dikatakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Ya, jadi kunci pertama yang harus kita bisa melewati ya badai kehidupan karena ada silent killer rohani yang tadi kan terjadi pertikaian, terjadi apa ya dianggap suatu yang umum, yang general ya istilahnya kalau orang tua dulu ngomongnya apa ya hidup bersama lah ya. Ada lagi yang ngajakin merit tapi istilahnya minta child free. Jadi maunya honeymoon terus. Boleh ya, kita merit, tapi kita child free. Ya. Kamu nggak perlu punya anak. Jadi kita happy terus. Lah, ini kan sudah melanggar hukum Tuhan. Tuhan bilang kan beranak cuculah. Penuhilah bumi. Betul nggak? Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Nah, kalau child free kan nggak punya anak. Inilah kehidupan generasi Gen Z saat ini. Maunya hidup enak, semua hukum dilanggar. Ya, itu silent killer yang kedua. Yang tadi yang pertama tuh istilahnya iri hati, dengki, perseteruan, ya kan? Itu selalu membuat keributan mau di gereja, di rumah antara mantu dengan mertua selalu karena semua sibuk cari panggung. Yang kedua hukum-hukum itu dilanggar, ya. Makanya tuh firman Tuhan bilang, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Antara bisnis pun persaingan hal ini terjadi. Ini saya lagi alami di dalam dunia bisnis saya. Haryanto tahu. Ya, persaingan di dunia bisnis ini makin jelek sekali lah. Segala cara dihalalkan. Ya, ya akhirnya kita harus tetap bertekun kata Tuhan supaya kita jadi tenang, kita bisa berdoa. Ya, kasihilah sungguh-sungguh kepada yang lain sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Ya, berikanlah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, ini dilakukan Abraham. Dia tidak bersungut-sungut kepada Lot. Ya kan, dia ajak si Lot. Walaupun si Lot bikin ribut. Dia menunjukkan kasih. Bahkan dia selalu mendoakan Lot. Ya, pada saat Sodom dan Gomora ingin dihancurkan, dia memohon kepada Tuhan. Supaya jangan Sodom dan Gomora itu dihancurkan. Ya, tapi Lot tetap berlaku fasik ya, terutama istri dan anak-anaknya. Nanti kita akan lanjut ya. Jadi yang pertama adalah yang pertama adalah benar-benar kita harus membangun komunikasi dan menguasai diri supaya kita jadi tenang dan bisa berdoa dalam menghadapi badai kehidupan ini ya. Badai kehidupan ini tidak mudah. Banyak ramalan yang meramalkan bahwa Indonesia ini ekonomi akan pulih baru di 2032. Masih lama, bro. Ses. Sekarang 2026. 2032, ya jauh banget ya. Jadi disinilah kesempatan benar-benar firman ini mengingatkan kita harus mempunyai hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Ya, kok di laptop saya keluar reminder. Oke. Ya, yang pertama, jalin komunikasi hubungan dengan Tuhan supaya kita bisa menguasai diri, supaya kita menjadi tenang dan kita bisa berdoa. Ya. Oke. Lanjut. Kita melihat waktu Abraham bilang kepada Lot, ya, udahlah kita nggak usah ribut, kita kan kerabat. Lu pilih dulu deh, lu mau yang mana? Sebelah kiri kanan, lu pilih kiri, gua ke kanan. Lu pilih kanan, kita ke kiri. Ya. Itu menunjukkan kerendahan hati.
Abraham, ya. Abraham tidak marah-marah, dia mengasihi Lot. Walaupun Lot tuh diajak ya. Kalau dilihat kan Lot ini kurang ajar kan. Udah diajak sama pamannya ya ke negeri perjanjian yang Tuhan tunjukkan, tapi dia mengajak ribut. Tapi Abraham ingat pesan Tuhan, nggak boleh ribut, ya. Tunjukkan kasih, ya. Sehingga dia memberikan Lot pilihan lebih awal. Nah, kelemahan Lot apa? Lot hanya mengandalkan mata jasmani, ya. Lot berdasarkan keuntungan materi. Hati-hati. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada, firman Tuhan. Ya, jadi yang pertama bangun komunikasi dengan Allah. Jangan andalkan mamon. Nah, Lot ini mengandalkan mamon. Dia lihat, wah, dia lihat di ayat 13 ya, Kejadian 13 ayat 10-11, saya bacain aja. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan. Itu taman Firdaus maksudnya. Ya. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih bagian seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jadi akhirnya Lot memilih lembah Yordan karena secara mata dia melihat Yordan adalah tempat yang subur, seperti taman Tuhan. Nah, itulah manusia saat ini. Makalah terjadi perang. Kenapa Amerika menyerang Iran? Karena dia mau menguasai minyak. Ya, kenapa Amerika menculik Presiden Venezuela dengan enaknya? Karena di situ ada cadangan minyak. Ya, akhirnya jadi ribut. Jadi manusia memang sudah sifatnya seperti itu. Ya, sedangkan Abraham selalu dia mendirikan mezbah, berdoa, bertanya kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang di dalam Mazmur 25 ayat 14. Ini berkali-kali saya ingatkan. Barang siapa yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi tanya sama Tuhan, ya. Saya mau kasih kesaksian waktu saya bikin restoran Korea saya di Bandung. Saya tanya Tuhan. Waktu itu anak saya bilang, "Pak, ini COVID, permanen residen nggak dapet. Jadi saya harus pulang ke Indonesia." Ya, ya udah pulang aja saya bilang. Setelah pulang, terus mau bikin bisnis apa? Dia bilang mau bikin restoran fine dining. Saya nggak ngerti fine dining itu apa. Maklum orang desa ya. Dia ajak saya jalan ke Bali. Nih kayak gini. Namanya Lokavor. Gini Pak, mahal banget saya bilang bayarnya 3 juta seorang. Emangnya bisa laku di Bandung? Kita doa dulu. Ya kebetulan saya ada beberapa pendoa waktu itu. Kita doa dari 5 lokasi, dapatlah dipilih satu lokasi. Minta petunjuk Tuhan. Puji Tuhan sampai hari ini restoran itu rame terus. Sudah 4 tahun. Waiting list 3 bulan. Yang mau ke restoran saya waiting list 3 bulan. Karena kita minta petunjuk Tuhan. Ya, coba waktu itu kita main jalan sendiri. Belum tentu 3 juta harus bayar. Siapa yang mau bayar? Ya, kalau bayar cuma cepeceng gopeceng mungkin mau ya. Satyo seorang minimum. Nggak mudah ya. Jadi inilah kita benar-benar harus bergaul karib dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Kak yang pertama. Itu tadi saya bilang ya. Nah sekarang kita bicara Kak yang komunikasi yang baik. Yang pertama tadi kita melakukan membangun komunikasi yang baik dengan Allah, yaitu melalui apa? Menguasai diri supaya tenang, supaya kita bisa berdoa. Ya, jangan seperti Lot yang langsung milih mengandalkan matanya. Ya, yang kedua, Lot tinggal dan bergaul dengan orang Sodom. Nah, ini yang bahaya. Ya, ini percis yang tadi silent killer ada 5. Udah tahu hipertensi, tapi makannya terus yang asin-asin, peda asin lah, peda merah, ya ikan jambal,
nggak tahu diri namanya kan, betul nggak? Udah tahu dokter bilang jangan asin-asin, kurangin, kurangin istilahnya kalau kita bilang namanya 3G, dokter bilang garam, gula, G yang benar yang tepung-tepung. Tapi kadang-kadang diembat terus, enak gorengan ya. Yang asin-asin enak, nggak asin kan susah ya, nggak ada asinnya. Kan Tuhan bilang kita harus jadi garam dan terang dunia. Ya itu bukan itu kali. Jadi makan garam dan terang dunia. Katanya jempol yang akhirnya stroke. By Yordan awalnya dia tidak tinggal di Sodom dan Gomora, tidak tinggal di Sodom maksud saya, tapi dekat Sodom. Ya, kita bisa lihat ayat-ayatnya ya. Di sini ayatnya dibilang di dalam Kejadian 13 ayat 13, teman-teman bisa catat. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kenapa? Sodom itu kalau saya browsing lagi itu katanya kata-katanya itu artinya sodomi ya. Terus di sana benar-benar terjadi kehidupan yang di luar batas. Jadi seperti kejadian sekarang lah ya, ada LGBT ya, dihalalkan di sana ya, laki dengan Aja laki, iku. lesbian, Oh. perempuan dengan perempuan. Ini terjadi saat ini dan Tuhan benar-benar murka ya. Maka yang kedua adalah komunitas. Pilihlah komunitas yang baik. Jangan kita bergaul dengan komunitas yang salah. Di dalam Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya. Ini pun saya sering saksikan. Saya selama kerja di First Media 12 tahun, harusnya direksi itu punya jati di entertain, ya masuk player lah. Tapi saya nggak mau pergi. Kenapa? Karena setelah pergi ke sana, pulangnya di entertain abis. Ke night club lah, ke inilah, ya kan, dan sebagainya. Saya bilang saya nggak mau. Mendingan saya pergi sendiri. Makanya saya selalu dibilang sama bos, ya, ajak, ajak ngeteh aja. Ya, jangan ada ke karaoke atau ke night club. Dia mah pendeta. Nah, karena saya menghindari tadi pergaulan yang buruk. Kalau kita nempel-nempel kayak gitu sama juga kalian tuh menguji Tuhan ya. Kita menguji ya, sekuat-kuatnya manusia belum tentu bisa lulus ujian. Beda sama Tuhan Yesus. Waktu berpuasa 40 hari, ya kan iblis datang menghampiri Tuhan Yesus. Kamu ubahlah menjadi, itu pedang roh. Jadi hendaklah kita hati-hati. Jadi Kak yang pertama bangun komunikasi dengan Tuhan dengan berdoa, bergaul karib supaya Tuhan menunjukkan jalan. Kak yang kedua adalah pilihlah komunitas yang baik. Ya, jangan salah gaul. Kalau udah salah gaul repot. Ya, karena di dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 16, teman-teman boleh catat. Tetapi orang dicobai, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kata-kata keinginan, saya sering kali ngomong. Ya. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ingat, kenapa Raja Daud bisa jatuh ke dalam dosa? Biasanya dia perang, tapi pada saat itu dia lagi santai. Ya, pada lagi santai lihat Batseba lagi mandi. Gara-gara apa? Gara-gara mata kan. Jatuhlah Raja Daud ke dalam dosa. Sampai Raja Daud akhirnya mengambil Batseba menjadi istrinya. Dengan cara membunuh Uria. Ya, sama dengan Lot. Dia melihat dari mata. Wah, lembah Yordan luar biasa. Seperti taman Tuhan. Airnya banyak sekali begitu subur. Nggak taunya lembah
Yordan tuh deket dengan kota Sodom. Ada raja, ya. Firman Tuhan menyatakan, ya. Di situ dikatakan bahwa nih, pertama kalau yang pandangannya dilihatnya Pak Yordan kan, ya. Tapi yang berikutnya kalau kita baca di sini dikatakan awalnya si Lot ini berkemah nih. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota Sodom. Jadi belum di Sodom. Baru deket-deket. Karena deket-deket, akhirnya dia hidup di kota Sodom. Ya, karena 1 Yohanes 2 ayat 16-17 dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ya. Hanya doa Bapa kami mengajarkan berikanlah kami makanan yang secukupnya, bukan keinginan kita. Jadi secukupnya. Ya, kalau kita tidak bisa bersyukur dengan rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, malah kita melirik orang lain, akhirnya kita mempunyai keinginan. Ya, kebutuhan sama keinginan beda, hati-hati. Jangan kita melompat kebutuhan kita, kita maunya keinginan. Begitu kita lompat, disitulah celah iblis bisa masuk. Ya, akhirnya kita apa? Timbul iri hati. Kenapa dia sukses ya? Gimana caranya gue bisa lebih sukses? Ya, menghalalkan segala cara, membuat intrik-intrik dalam bisnis gitu. Gimana difitnah supaya akhirnya perusahaan dia menjadi tidak maju, perusahaan saya jadi maju. Ya, hal yang sama gitu di dunia ini. Kenapa Indonesia mata uangnya melemah? Padahal Indonesia tetap fundamental ekonomi kuat. Karena Indonesia mulai dijailin oleh negara lain. Sel Indonesia langsung indeks, ya, rupiah melemah. Ini namanya kan dijailin. Dia nggak suka bahwa Indonesia sekarang sudah mempunyai ketahanan pangan. Nggak perlu lagi impor beras. Energi dia juga udah punya ketahanan energi. Jadi Indonesia luar biasa, tapi negara lain tidak suka. Ya, itulah pilih komunitas yang baik. Jangan komunitas ini nggak sehat yang akhirnya ribut seperti Abraham dan Lot. Ya, biasanya yang bikin ribut adalah orang terdekat. Setuju nggak Pak? Setuju? Ya kan? Biasanya orang terdekat bikin kita ribut. Kita percaya banget sama dia. Baru-baru ini kira-kira 2 minggu yang lalu, teman saya dekat. Ya dulu dia sering ke Dorea, sekarang dia lagi tambah kekelaman ya. Dia cerita, Pak Trisno, itu orang sudah kerja sama saya 30 tahun. Ternyata dia ngeciak saya 600 juta. Udah kerja 30 tahun, teman-teman. Orang kepercayaannya. Ngeciak dia 600 juta. Ya itulah. Biasanya kita ribut dengan orang dekat. Ribut sama anak, ribut sama istri, ya kan? Istri ribut sama suami, istri ribut sama mantu. Benar nggak Bu Lina? Orang dekat biasanya yang bikin kita ribut kita. Ya, Ibu Maria, betul lah, alamin. Ya, makanya waktu saya menikah sama istri saya, dia pesan, saya kalau menikah sama kamu, walaupun rumah kita kecil, walaupun kontrak, pendingan kita rumah sendiri. Saya nggak mau tinggal sama mertua. Kenapa? Jadi hubungan kita jadi bagus. Orang tua juga ngajarin seperti itu. Hendaklah kita kalau sudah berkeluarga tinggal di rumah sendiri ya Pak Nando. Soalnya kalau deket-deket jadi nggak harum, ribut. Kalau jauh-jauh tetap harum namanya. Ya Bu Lili. Itu seperti kejadian Abraham dan Lot. Orang deket, kita ini kan kerabat. Janganlah kita ribut. Ingat firman Tuhan. Makanya tiap hari harus bangun komunikasi dengan Tuhan. Ya, supaya Tuhan nunjukkan hikmat.
Ya. Kedua, pilihlah komunitas yang baik. Jangan komunitas yang makin menjatuhkan kita. Ya. Nah, yang ketiga, ini ada lagi juga. Kalau kita, jadi kalau ada rata-rata dari 5 orang yang paling sering jadi seperti dia, ya, ini kata dari pakar bisnis Jim Rohn. Jadi kalau gaul terdekat bagi kita gaul sama mereka lah, ya, bergaul dengan tukang ayam, ya lama-lama kita pinter gimana beternak ayam, jualan ayam, ya, bergaul dengan preman, ya kita jadi preman lah lama-lama. Mengaruhi kehidupan kita. Hari itu masuk ke dalam pikiran kita mempengaruhi alam bawah. Ya. Tapi kejadian Lot, Tuhan ingin menyelamatkan. Lot dengan keluarga kelihatannya enggak. Ya, kenapa? Saya kasih perumpamaan gini, kalau kita lihat kodok itu sukanya sama siapa? Sama air kan? Kalau hujan itu saya dulu pernah tinggal ya, tinggal di tengah karena kita bangkrut ya. Papa dipinjamin tanah di tengah sawah di Kapling Polri, kita bangun rumah setengah tembok. Jadi kalau malam itu rumahnya cuma satu-satunya rumah rumah orang tua saya, justru kelilingnya sawah semua. Jadi kalau malam nggak ada listrik, saya cuma pakai lampu petromak untuk belajar. Jadi kalau lagi musim hujan tuh suara kodok banyak sekali. Tang tung tang kayak musik aja, kayak orkestra. Karena kodok sukanya sama air. Jadi kalau kita taruh kuali ada air, kodok ditaruh di situ, dia senang dia berenang. Tapi di bawahnya dikasih api kecil. Lama-lama mati nggak? Mati lama-lama. Ya, jadi janganlah kita bersenang-senang dalam kehidupan terus berkajang dalam dosa. Menghalalkan segala cara. Yang tadi anak-anak muda maunya hidup bersama tapi tidak terikat dengan pernikahan. Ataupun terikat tapi kita child free. Ataupun banyak sekarang LGBT ya luar biasa. Itu Tuhan tidak suka. Itu seperti Sodom. Ya, pasti Tuhan akan memusnahkan itu. Ya. Di sini kita lihat di Kejadian 19 ayat 15 sampai 16. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera katanya bangunlah bawa istri dan kedua anakmu supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota itu. Tapi responnya Lot apa? Ketika jadi Lot malah berlambat-lambat karena dia nggak mau meninggalkan kota Sodom yang sudah nyaman. Maka tangannya ditarik sama kedua malaikat itu, ya, karena Tuhan menghendak mengasihi dia dan kedua orang itu menuntun sampai keluar dan melepaskannya. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa jalan jurus yang terakhir kalau kita mau lepas dari dosa, tinggalkan dosa. Ya, keluar, ya, keluar. Kita harus lari kepada Tuhan. Ya. Jadi yang pertama adalah kita bangun komunikasi. Yang kedua adalah pilih komunitas yang baik. Ketiga, kita harus keluar. Kalau kita berkanjang di dalam dosa, kita harus berani ambil keputusan bahwa kita meninggalkan dosa dan berbalik kepada Allah. Ya, jangan seperti istri Lot. Teman-teman tahu kan, istri Lot udah dibilang, kamu jangan menoleh. Ya, karena Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora dengan api belerang. Tapi istri Lot tetap menoleh. Akhirnya menjadi tiang garam. Ya, mungkin istri Lot juga merasa hartanya banyak di situ. Ya, mungkin tas-tas koleksinya banyak, tas LV, Chanel dan sebagainya. Sayang ditinggalin ya, Bu. Waduh, tas-tas gue belum ke bawah nih, dia mau balik. Akhirnya jadi tiang garam. Ya, hati-hati ya teman-teman. Jadi ingat, silent killer itu datangnya perlahan-lahan. Janganlah kita abai.
Makanya kita membangun komunikasi dengan Allah, pilih komunitas yang baik. Ketiga adalah kita harus benar-benar mengambil keputusan keluar dari dosa. Tinggalkan dosa, lari kepada Tuhan Yesus. Ya. Untuk bisa melewati itu kita butuh namanya kasih, ya. Tadi di ayat yang ke-8 dikatakan kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutup banyak sekali dosa, ya. Seperti Abraham, dia nggak ngajak ribut, suruh pilih karena dia bertindak dengan kasih. Ya, saya udah pernah bawakan juga kasih itu ada singkatannya. Yang K-nya adalah punya kepekaan rohani, ya, membangun komunikasi dengan Allah. A itulah belajar disiplin, periksa mengenai rohani kita seperti apa dengan saat teduh setiap hari. Ini sama juga kayak kita periksa cek kesehatan, medical check up. Rohani kita masih benar nggak sih? Ya, dengan cara apa? Kita baca firman setiap hari. Di situ Tuhan akan memberikan tuntunan. Terus S-nya selalu berpikir positif. Jangan jadi perusuh, jangan negative thinking, jangan overthinking, ya. Terus I-nya adalah intim bergaul karib dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14. Haknya itu hendaklah damai sejahtera Kristus tinggal dalam hati dan pikiran kita supaya kita bisa setia dan taat, ya. Oke, mungkin sekian firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur, terima kasih Bapa yang sangat baik atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dan kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan di malam hari ini hamba telah sharing firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh bertumbuh subur di dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati yang baru, roh-Mu yang baru. Jauhkanlah kami dari hati yang keras. Berikanlah kami hati yang taat. Bapak, kami mengetahui bahwa hidup ke depan itu hal yang mudah. Tapi kami yakin dan percaya, Kau telah berjanji untuk menuntun kami dalam setiap kondisi kami. Kau selalu ada di sebelah tangan kanan kami, Tuhan, menuntun kami untuk membawa kemenangan. Kami serahkan semua perjalanan kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa taat dan setia padamu, membangun komunikasi yang karib dengan Tuhan, memilih komunitas yang baik. Kami membawa perubahan di dalam komunitas kami, supaya semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Biarlah kami juga senantiasa boleh mengambil satu keputusan seturut dengan kehendak-Mu di dalam setiap perjalanan kehidupan kami yang tidak mudah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.